Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, urid dan as'al, apakah boleh kita baca Al-Quran pada saat salat malam? Hukumnya gimana Ustaz? Ya, tentu saja harus ini. Mungkin mushaf ini maksudnya, ya. Sa'ala sa'il ma hukmu qira'atul mushaf 'inda salatit tahajjud. Wa yusalli salatat tahajjud wa ma'ahu al-mushaf, yaqra ma'al mushaf. Wa ma hukmu dhalika? Falyatafaddal mashkuran man yatafaddal bil ijabah. تفضل طبعا تفضل او امرهم شورى بينهم يبدا من الشيخ احمد عصام تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال وهو متكرر جدا خصوصا في رمضان، ولكن الحمد لله هو السائل يسأل الآن في شهر صفر الآن، في صفر، نعم، فالحمد لله استعداد يعني. طيب الحمد لله، زي يدل على وجود الهمة. الحمد لله رب العالمين، أعاننا الله وإياكم. فلا بأس من حدوث مثل ذلك في الصلوات اللي هي السنن، حيث أنه يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. السنن يجوز فيها الجلوس مع استطاعتك للقيام، السنن يجوز فيها ركوب الدابة مع هذا يمكن سنة مهجورة. كذلك يجوز فيها أن يقرأ من المصحف، وأن يضع علامة أيضا في المصحف، لا بأس في حدود منفعة تعلمه. وكان بعض الصحابة وبعض العلماء يستعين على الليل في قراءة القرآن وفي القيام بالقرآن، فإذا وجد مسألة علمية تحتاج إلى بحث أو تعينه على دليل ما، وضع علامة وهو يصلي أو إشارة فيها، فلا بأس من ذلك. لكن إذا كنا نصلي جماعة في مسجد يعني أو في رمضان يعني، فالأولى طبعا أن يكون الإمام حافظا حتى يكون قدوة للآخرين. نعم. Baik, Allah ibarik fikum. Beliau menyampaikan jawaban. Ini bertanya apa hukumnya pegang mushaf waktu salat khususnya tahajud. Ya, beliau menyampaikan tahajud itu masuk dalam salat sunnah dan ada perbedaan khusus yang spesial antara sunnah dengan fardu yang tidak berlaku kemudian di salat fardu bisa berlaku di salat sunnah. Ya, misal dalam salat fardu orang yang mampu berdiri tidak boleh duduk. Ya, tidak boleh duduk dan bisa dianggap batal salatnya. Adapun dalam salat sunnah dia bisa duduk. Ya, jadi yang tidak berlaku di salat fardu boleh berlaku di salat sunnah. Dalam salat fardu misalnya ketika Anda salat tidak bisa Anda memegang mushaf. Ya, apalagi dalam salat sendirian, apalagi jadi imam misalnya. Dalam salat sunnah itu diperkenankan jika ada di dalamnya maksud-maksud tertentu yang membantu kemudian kekhusyuan salat atau membantu amalan-amalan kita yang di luar itu yang sedang ditargetkan. Misal, Anda sedang targetnya ingin murajaah, kan? Anda targetnya ingin mengulang hafalan, Anda ingin menyimak bacaan imam. Dalam salat-salat sunnah itu diperkenankan, sepanjang itu tidak mengganggu kekhusyuan dalam salatnya. Namun demikian, untuk yang jadi imam maka yang diutamakan yang hafal yang tidak megang mushaf. Jadi diutamakan yang hafal imam, karena syarat imam salah satunya adalah dia hafal apa yang dibacakan. Kalau nggak hafal kenapa jadi imam? Dan supaya tambahan sedikit tidak menimbulkan persoalan di makmumnya, ya, begitu imam pegang mushaf, makmumnya komentar, imam aja masih nyontek apalagi saya gitu kan, bisa. Nah, itu jadi hal-hal demikian itu bisa diutamakan. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau, yang aula, yang paling utama adalah Anda bisa menghafalkannya, tapi kalau itu kemudian ditujukan untuk membantu pemahaman atau target-target tertentu dalam sunnah itu diperkenankan. Bahkan para ulama dulu, kata Syekh Ahmad Yassam, ulama-ulama dulu itu juga sering memberikan tanda pada ayat-ayat yang setengah mereka pelajari. Misal, sedang berhenti di Al-Baqarah ayat 30 diberi tanda oleh mereka. Ketika sulit memahaminya dibawa dalam salat malam atau dalam salat tertentu. Mereka salat, minta petunjuk kepada Allah memahaminya. Setelah itu kemudian datanglah kemudian jawaban-jawaban dari Allah memberikan isyarat-isyarat demikian maknanya. Ini banyak sekali yang dipraktikkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Al-Bukhari ketika akan menuliskan setiap satu dari hadisnya, maka beliau salat terlebih dahulu, kemudian kalau tenang beliau kemudian tuliskan untuk meneruskan tulisan hadisnya. Sebagian dituliskan di Makkah Masjidil Haram, disempurnakan kemudian di Masjid Nabawi selama 16 tahun kurang lebih. Ya, Allah taala a'lam.